Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau kode sahamnya PGAS. Nah, ini akan saya coba bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi Pegas atau perusahaan gas negara ini saya ambil dari materi public expose-nya ya. Ini merupakan perusahaan di bidang distribusi dan transportasi gas bumi di Indonesia. Ya, Pegas terus memperkuat posisinya di pasar dengan bertransformasi secara bertahap, ya kan. Jadi perseroannya bergerak di bidang upstream, midstream dan juga downstream di migas di Indonesia. Nah, Pegas ini sangat terkenal dengan jaringan pipanya yang sangat luas dan sangat panjang. Ini di 10.000 km. Jadi ini meliputi 96% jaringan pipa gas bumi nasional. Lalu portfolio upstreamnya terdiri dari 11 blok migas yang ada di Indonesia dan juga satu aset shale gas di Houston, Amerika Serikat. Nah, Pegas sendiri memiliki 2 FSRU ya di Lampung dan juga di Jawa Barat dan juga fasilitas regasifikasi di Arun. Nah, Pegas melalui entitas downstreamnya melayani lebih dari 2.000 konsumen industri dan komersial. Jadi secara gambaran perseroan, ini Pegas ini merupakan perusahaan yang hebat, perusahaan yang luar biasa ya. Dan kalau misalnya kita mau lihat dari sisi pemegang sahamnya, di sini Pegas ini dimiliki oleh Pertamina ya, 56,96% ini dimiliki oleh Pertamina. Dan kita tahu sendiri Pertamina merupakan BUMN. Jadi Pegas ini ya merupakan BUMN ya, atau badan usaha milik negara. Nah, ini jajaran Dewan Komisaris dan juga jajaran direksinya seperti ini, bisa dilihat di materi public expose-nya. Nah, terakhir ada berita PGN ini terseret kasus pajak 6,88 triliun. Nah, jadi ini yang menyebabkan sentimen negatif untuk saham Pegas ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangan di tahun 2019 ya, 31 Desember 2019, di sini ada keterangan yang namanya surat ketetapan pajak atau SKP. Nah, di sini perusahaan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB. Ini nilainya cukup lumayan ya. Kalau misalnya dalam rupiah kita lihat di sini ini dalam juta rupiah ya. Jadi sekitar 3,3 triliun. Ini yang diterbitkan di tahun 2012, lalu ada 900 miliar ya kan. Nah, ini bukan cuma 2 aja, tapi kalau misalnya kita geser lagi ke bawah, ini nilainya ternyata masih banyak yang besar juga. Seperti 470 miliar, 70, 24, 18. Nah, yang bawah ini lebih besar lagi nih. 886, 853, ada yang 1 triliun lagi kan. Jadi hal-hal seperti ini kalau misalnya kita udah baca laporan keuangan yang di tahun-tahun sebelumnya, tentu kita nggak bakal terlalu kaget kalau misalnya ada berita tentang seperti ini ya, terseret kasus pajak, karena memang udah dari tahun 2012 ini terus dimunculkan di laporan keuangan. Nah, perusahaan tidak menyetujui semua SKPKB di atas karena Pegas sendiri menilai bahwa gas bumi ini ya, gas bumi ini bukan merupakan objek PPN, tapi masih ditagih PPN sama Dirjen Pajak. Makanya Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN ya, ini akan melakukan diskusi dengan Kementerian Keuangan ya, Kemenkeu. Nah, seperti apa kalau misalnya memang lanjut damai ya, otomatis akan sangat positif untuk Pegas karena tidak perlu membayar pajak yang nilainya triliunan. Nah, kenapa nilai triliunan ini cukup efek ya ke kinerja dari si Pegas ya? Kita lihat aja kinerja dari si Pegas ini. Kalau misalnya kita lihat dari labanya Pegas itu tahun 2014 itu 9,3 triliun, tahun 2019 1,57 triliun. Nah, kalau misalnya laba 1,57 triliun ini disuruh bayar pajak senilai 6,88 triliun, ya otomatis laba 2 tahun ini bakal hilang. Ya, laba 2 tahun ini bakal hilang. Nah, jadi sangat merugikan sebenarnya untuk si Pegas ini sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi cash flow itu seperti apa? Sebenarnya kalau dari sisi cash flow-nya Pegas ini sangat kuat. Ya, nilainya 11,3 triliun, 13 triliun. Jadi kalaupun bayar pajak sekitar 6,8 triliun itu paling cuma perlu 6 bulan ya. Cash flow operation 6 bulan udah selesai bisa bayar pajak. Jadi secara cash flow sebenarnya kita nggak perlu khawatir bahwa ini akan impact secara signifikan ke operasionalnya si Pegas. Nah, kalau dari sisi harga sendiri gimana ya kan untuk si Pegas? Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi PE annualized ini di 35,7 kali. Tapi ini karena memang
Pegas ini rugi ya. Di tahun 2020 di kuartal 2-nya ruginya cukup besar dan kita bisa lihat makanya harganya cukup mahal. Tapi kalau misalnya kita lihat dari PBV-nya di harga 1.560 ini sebenarnya masih cukup murah karena kita bisa mendapatkan aset gas yang jaringan pipa gas terpanjang di Indonesia dan menguasai sekitar 96%-nya itu dengan harga PBV 1 kali aja. Jadi secara logika Pegas ini ya boleh dikatakan sangat menarik kalau misalnya kita lihat dari sini. Ya, jadi dengan market cap 37,8 triliun PBV Pegas ini 1 kali. Nah, ini cukup menarik sebenarnya. Kalau kita mau pakai valuasinya dari Stockbit. Nah, di sini ada konsensus ya. Konsensus ini di harganya 1.900 sampai 3.100. Kalau misalnya kita ambil di tengah-tengah 2.500, artinya harga saham Pegas di 1.500 itu masih cukup murah. Ya, masih cukup murah kalau misalnya kita bandingkan dengan konsensus di sini. Oke, jadi demikian video saya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.